Oke, selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah project lem yang saya bikin, yang mungkin sebenarnya project ini tercipta di kepala itu sekitar tahun 2012, atau kalau kita hitung sampai hari ini itu ada sekitar sudah 8 tahun. Wow, ini perjalanan yang cukup lama rupanya ya. Oke, memang perjalanan cukup lama tidak menentukan hasil juga, karena sampai hari ini pun Project Lem ini belum jalan dengan stabil. Malah lebih sering macet ya. Tapi ini tetap memorable, nama ini masih hidup. Nah, saya ingin cerita tentang latar belakang Lem ini timbul. Lem ini timbul pertama kali ide dari namanya muncul dari saya. Tapi ide project ini sebenarnya ide bersama, yaitu waktu itu saya punya rekan namanya Mr. Laurentius Novel, lalu nama saya Majulan Sukadi, lalu timbullah nama Lem. Nama Lem itu kependekan tadi yang saya sebut, Laurentius Novel Majulan Sukadi. Atau bisa juga diplesetkan menjadi Learning, Action, Make It Perfect. Itulah singkatan dari LAM. Nah, LAM pada awal berdirinya sebenarnya waktu itu kita karena waktu itu saya suka desain, Lauren itu suka berbicara, jadi waktu itu kita mau coba public speaking. Oke, mimpi asal besar tapi ternyata tidak jalan ya. Nah, seiring berjalannya waktu, LAM itu berubah haluan. Pernah kita mau coba jualan keju. Kita pernah bikin labelnya, kita udah pernah packagingnya, tapi ternyata juga di tengah jalan itu berantakan, tidak jalan. Lalu di akhir cerita, sebenarnya belum di akhir cerita, Laurentius punya project sendiri, Mr. Laurent punya project sendiri, dan saya juga berjalan sendiri. Saya masih tetap sibuk mengajar. Akhirnya Lem saya pegang sendiri karena Laurentius juga Mr. Laurentius nggak terlalu ambil pusing dengan nama Lem ini. Nah, Lem ini saya jalani sendiri. Waktu itu saya pernah bikin t-shirt, bikin desain, sampai sehari ini masih berjalan ya. Sering berjalannya waktu, Lem ini rupanya di pikiran saya muncul nama baru yang ini dalam beberapa hari tidak hilang. Biasanya kalau saya punya ide sesuatu dan dalam hitungan hari tidak hilang, itu biasanya akan memorable dan saya akan kerjakan itu dalam waktu lama. Nah, saya punya ide baru, namanya itu Relax and Be Wise. Nah, Relax and Be Wise sebenarnya nama ini muncul dan logonya pun muncul saat saya itu berpikir tentang hidup saya. Begini, saya punya latar belakang yaitu edukasi tentang pendidikan agama. Lalu dalam pekerjaan saya itu tidak memakai titel saya lebih suka tentang dunia ilustrasi atau dunia digital atau gambar. Nah, Lem sebenarnya sebelumnya bekerja di project gambar desain tadi ya. Lalu saya punya edukasi tentang pendidikan agama. Nah, nama Relax and Be Wise sepertinya lebih related atau lebih nyambung untuk menggabungkan keduanya. So, saya pilih akhirnya seiring berkembang waktu, Lem dan Relax and Be Wise menjadi satu sampai hari ini. Nah, sampai hari ini Relax and Be Wise dan Lem masih menjadi satu dan masih berjalan. Untuk proyek paling baru, saya punya ide Lem akan menerbitkan sebuah buku, judulnya bukunya juga Lem, tapi tidak ada nama Laurentius Novel lagi di sana, tapi saya akan memakai Lem ini singkatan dari Learning, Action, Make It Perfect. Nah, buku ini bercerita tentang kegalauan saya menjalani waktu. Jadi buku ini sebenarnya catatan-catatan kecil saya yang sebelumnya ada di Instagram Majulan Sukadi, namun karena saya lupa passwordnya untuk masuk lagi, jadi saya ambil tulisan-tulisan yang menurut saya bagus dan saya kombinasikan menjadi satu, dan saya gabung dengan beberapa project Lem sehingga nanti akan terbentuk sebuah buku. Dan buku ini sekarang lagi ongoing, lagi proses cooking di dapurnya. Kita tunggu aja, mungkin bulan depan akan launching, dan nanti ketika launching saya akan bikin podcastnya lagi sehingga teman-teman bisa menikmatinya juga. Itu sekian informasi atau sedikit sekelumit tentang sejarah Lem dan sejarah Relax and Be Wise hingga project buku ini semoga berjalan lancar dan nama Lem, nama Relax and Be Wise bisa tetap berjalan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Halo, selamat malam teman-teman LAN dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Majolehan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai bahas buku Lem untuk halaman pertama yaitu tentang passion. Di sini saya akan baca tentang apa itu passion dan gimana sih pengaruhnya passion tentang kinerja kita atau atau performa kita dalam keseharian kita ya. Oke, kita akan mulai saja pembahasan tentang passion. Passion is not what you are good at, it is what you enjoy the most. Oke, di sini passion berkata passion adalah bukan segala sesuatu yang tentang kita di mana kita itu paling bagus atau kita paling handal di bidang itu, tapi passion mengenai apa yang paling kita nikmatin atau apa yang paling kita bisa merasa nyaman ketika kita melakukannya. Nah, di buku ini saya sebenarnya bercerita tentang kegairahan saya atau passion saya dalam bermain warna atau gambar. Oke. Boleh jujur, sebenarnya saya tidak terlalu jago dalam menggambar ataupun melukis, baik digital ataupun manual. Tetapi ada satu kegembiraan atau kebahagiaan ketika saya melakukannya. Nah, kegembiraan inilah yang membuat seperti ada dorongan atau keinginan untuk terus melakukannya dan lagi. Dan di sana, ketika kita mendapatkan apresiasi dari teman atau sahabat kita yang mengatakan, wow, gambar kamu bagus sekali, gambar kamu tetap berkarya. Nah, itulah sebuah dorongan yang menguatkan dan kadang memberi energi lebih kepada tubuh kita untuk terus berkarya, dan itulah dinamakan passion. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang passion yang terkadang sebagai sumber energi kita. Nah, di buku ini bercerita tentang perjalanan manusia dewasa yang terkadang terlalu disibukkan oleh karir. Ya, karir hampir menyita lebih dari separuh kehidupan kita. Ketika kita sudah dewasa, perkuliahan sudah selesai dan memasuki masa produktif kerja, terkadang kita terlalu fokus dalam pekerjaan hingga kita melupakan mimpi atau cita-cita yang dulu sebenarnya kita bangun atau kita punya tujuan untuk mewujudkan menjadi nyata. Tapi karena kesibukan kita dalam dunia kerja yang hampir menguras lebih dari setengah waktu kita melupakan passion atau kecintaan kita. Terkadang kita butuh teguran atau terkadang kita butuh sedikit ruang kelegaan agar kita bisa berbincang dengan diri kita sendiri yang ada di dalam, karena kita selalu hidup dua sisi, ada yang dalam dan di luar. Nah, pada hari ini sebenarnya teguran itu bisa ada berbentuk dua macam. Yang satu itu yang banyak orang hindarin, yaitu masalah, dan yang kedua sebenarnya yang ini lebih murah dan ini lebih dicari oleh banyak orang, tapi terkadang dia lupa, itu kesendirian atau me time. Di sini saya mau berbicara tentang me time. Setelah kita sekian lama mungkin bergelut ke kesusahan dalam keseharian, terkadang kita sampai lupa diri kita yang di dalam yang untuk dijenguk. Nah, di dalam me time kita bisa berbincang dengan diri kita yang di dalam dan bertanya apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan, dan itulah di sisi me time. Sekarang saya teringat pada sebuah kisah teman yang dia merasa sangat lelah bekerja karena dia sudah 7 tahun bekerja di sebuah sekolah, dan tapi apa yang dia didapat ketika semua energinya diberikan ke sebuah sekolah itu, ketika ada satu masalah yang menghampirinya dan dia harus dengan ikhlas meninggalkan sekolah yang dulu rasanya dia banggakan atau dia sangat-sangat puja itu, karena dia bisa bernaung di situ dengan gaji yang cukup, dengan suasana yang mungkin menyenangkan. Tapi apa dikata, segala sesuatu itu bukan milik kita ketika mungkin ada seseorang yang jauh lebih baik atau seseorang yang lebih baru dan
segala sesuatu itu berubah. Ketika orang itu tidak dibutuhkan lagi, dia harus bertengkar dengan dirinya sendiri, timbul gejolak, timbul amarah, dan dia harus meninggalkan pekerjaan yang dicintainya. Walaupun pekerjaan itu sudah separuh hidupnya, tapi apa boleh dikata, dia harus letting go, karena segala sesuatu itu bukan milik kita. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang passion. Passion terkadang segala sesuatu yang kecil yang kita cintain dan kita harus upayakan sehingga itu bisa menjadi kehidupan kita. Demikian pembahasan passion untuk bab pertama. Kita akan lanjut di bab kedua mungkin pada serial minggu depan. Terima kasih dan selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang tertulis di majalah Rolling Stone Indonesia yang bercerita tentang perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak membangun perusahaannya. Tapi sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin mengutip satu kata yang begitu memorable atau begitu saya ingat. Kata-katanya seperti ini. Hidup secepat kilat, katanya. Kita punya momen yang sangat singkat di sini lalu pergi lagi. Inilah kata yang saya ingat atau yang saya kutip dari majalah ini. Entah mengapa saya begitu suka dengan kata ini. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang bisa menjelaskan ke saya, memberikan interpretasi ataupun gambaran sehingga kata ini lebih jelas. Tapi di sini sebelum teman-teman memberikan jawaban mungkin di kolom komentar nanti, saya di sini ingin mencoba memberikan interpretasi versi saya. Hidup memang secepat kilat. Mungkin manusia punya umur kehidupan di era ini di tahun 2020 ini sekitar 75 tahun atau 70 tahun. Tetapi umur manusia ini tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan di alam lain. Anggap saja di alam dewa yang masa hidupnya lebih dari ribuan tahun. Tapi kembali ke cerita tentang Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dua sahabat ini memang dulunya mereka bekerja sama untuk membangun komputer Apple. Menurut cerita seperti ini, saya pernah mendengar ceritanya. Steve Jobs dan Steve Wozniak ada dua rekan yang di awal pembangunan komputer Apple mereka bekerja sama. Steve Jobs sebagai seorang marketer atau dia sebagai orang yang punya ide, dan Wozniak adalah eksekutor. Wozniak ahli di komputer dan Steve Jobs ahli dalam menggabungkan atau memberikan motivasi sehingga orang lain berjalan. Singkat cerita, perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak mengalami kehancuran ketika perusahaan ini mulai besar. Dan Steve Jobs membawa Apple pada generasi yang begitu bagus, walaupun menurut cerita dia juga pernah dikeluarkan dari kantornya sendiri. Tapi oke lah, whatever, itu cerita Apple ya. Tapi di sini saya ingin mengambil kisah tentang perjalanan Steve Jobs dan Steve Wozniak. Steve Jobs adalah orang yang optimistis dan orang yang sangat percaya diri. Dia tidak seperti Steve Wozniak yang seorang kutu buku dan dia hanya bergerak apa yang dia tahu. Beda dengan Steve Jobs yang dia bisa mencoba segalanya. Dia menonton film, menulis puisi, mengejar wanita, dan bereksperimen dengan kurang tidur, puasa, dan obat-obatan. Steve Jobs juga menurut cerita pernah melakukan perjalanan ke India untuk seperti perjalanan spiritual. Nah, di sini saya menulis ini sebenarnya ini sudah cukup lama ya. Ini mungkin saya tulis tahun 2017 waktu itu. Karena waktu itu saya ingat waktu itu saya mungkin masih berumur sekitar 25, 27 atau 26 tahun. Dan saya menulis di buku ini gambaran umur saya itu sama dengan Steve Jobs. Waktu itu Steve Jobs memulai perusahaannya di umur 19 tahun atau 20 tahun. Tapi ketika umur 25 tahun perusahaan Apple ini sudah berjalan, dan saya waktu itu membandingkan saya dengan Steve Jobs. Saya udah berumur 26 tahun tapi saya belum melakukan apa-apa. Nah, disitulah saya begitu suka kata-kata ini. Hidup ini singkat, lalu kita akan pergi lagi setelah ini. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk semesta ini. Jika Steve Jobs pernah membuat kata yang begitu besar, dia ingin meninggalkan sesuatu, dia ingin meninggalkan jejak di alam semesta ini. Dia tidak peduli dengan kekayaan yang dia miliki. Dia hanya
ingin pekerjaannya sebagai sarana spiritual, sarana untuk beribadah. Kalau saya baca tulisannya seperti ini, tujuannya bukan menjadi orang terkaya di makam, tapi bagi saya adalah mencari pencerahan. Nah, mungkin begitulah filosofi bekerja yang benar ya. Jadi kita pekerjaan ini sebagai sarana beribadah atau sarana swadharma kita terhadap kehidupan. Kita melakukan perbuatan baik, kita bergerak, kita bangun dari pagi hari, kita membuka mata dan kita siap melakukan kebaikan-kebaikan yang baru. Hidup ini secepat kilat. Kita punya momen yang sangat singkat di sini lalu pergi lagi. Ya. Dan mari kita berbuat baik, kebaikan, dan kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa untuk podcast pada malam hari ini. Kita jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih dan salam. Halo, selamat pagi teman-teman Lime dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesadaran manusia. Di sini sebelum saya akan bahas lebih lanjut, saya akan membacakan satu quote atau kutipan yang menurut saya ini bagus dan ini salah satu bagian dari buku Lem. Kutipan tersebut seperti ini. Dia berjudul Memberi Ruang Sendiri. Put your heart, mind, and soul into even your smallest act. This is the secret of success. Margaret Thatcher. Nah, membaca quote ini, saya memberikan analogi atau penjelasan tentang kehidupan manusia yang selalu dalam kesehariannya seperti dia mengejar makanan di putaran hamster. Kenapa analoginya seperti ini? Mungkin ini analogi untuk pekerja kantoran ataupun mungkin profesi-profesi lain serupa seperti ini atau tidak. Setiap hari dia mendatangi tempat yang sama, tempat duduk yang sama, kantor yang sama. Jelasnya suasananya itu hampir 90% sama. Mungkin hatinya aja yang berbeda. Dia harus duduk di depan komputer yang sama, mengerjakan hal yang menjadi tugasnya hari ini. Jika analogi kehidupan seperti itu, saya mengambil analogi hamster yang diberi makanan, lalu dia akan di putarannya dia akan disuruh berlari untuk mengejar. Ketika dia berlari semakin kencang, maka makanan itu pun berputar akan semakin kencang. Dan di akhir bulan dia hanya mengharapkan gaji. Apakah kehidupan akan seperti ini selamanya? Di mana kehidupan yang benar dan di mana kehidupan yang baik? Oke. Jika ini menjadi sebuah bahan pemikiran, mungkin Anda bisa mengambil waktu sejenak untuk merenung dan memikirkan ulang kehidupan. Apakah kehidupan yang Tuhan berikan selama dalam kolom waktu 70 tahun ini umur manusia, apakah hanya akan dimanfaatkan untuk seperti ini? Jika Anda sudah cukup jauh dalam perjalanan ini, Anda sudah cukup lelah, tidak inginkah Anda berhenti sejenak, menarik nafas, menghirup udara pagi yang segar, dan menilik ke dalam batin? Apakah kehidupan akan berjalan dengan seperti ini? Ataukah saya akan memberi opsi kepada Anda? Opsinya itu seperti ini. Saya akan bercerita kembali tentang Steve Jobs. Steve Jobs seorang pengusaha sukses yang kesehariannya diisi dengan bisnis, dengan mengeluarkan inovasi untuk produk Apple, tapi dia tidak pernah merasakan kehidupannya itu sebagai pekerja, tapi sebagai sarana swadharma, sebagai sarana untuk mencari pencerahan. Bayangkan, analogi pertama, ketika kita hanya bekerja, mengejar uang yang setiap bulan mungkin pastinya akan ditransfer ke rekening Anda karena Anda bekerja untuk sebuah kantor dengan tujuan akhir hanya uang. Uang itu seperti gelembung kehidupan yang akan ketika kita pegang dia akan pecah. Dan beberapa banyak orang yang mengatakan uang itu hanya numpang lewat setiap bulannya. Tapi bayangkan ketika saya memberikan opsi kedua, ketika hidup ini mencari pencerahan. Ketika mendapati pencerahan di akhir langkah kita, tujuan kita, pencerahan ini tidak seperti gelembung yang akan pecah. Pencerahan ini menenangkan dan membahagiakan. Rupanya hidup seperti ini. Dan disinilah saya mengajak Anda untuk sedikit merenung dan
memikirkan ulang. Mari kita mencari penjelasan ulang tentang sukses dan keseharian kita. Mari kita belajar berhenti. Mari kita belajar mencintai nafas. Mari kita belajar sadar. Letakkan hati Anda, jiwa Anda di tindakan paling kecil yang bisa Anda lakukan. Nikmatin, dan inilah tujuan untuk hidup. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang perubahan. Sebelum saya memasuki pembahasan, ada satu quote yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Quote-nya berbunyi seperti ini. Think change. Friend live, life doesn't stop for anybody. Segala sesuatu itu berubah. Teman datang dan pergi, kehidupan tak akan berhenti untuk siapapun ketika dia masih menarik nafas. Karena inilah sifat kehidupan, penuh dengan perubahan dan tak ada yang kekal. Baik air mata, kesedihan, kegundahan, bahagia, kegembiraan, berkumpul dengan yang dicintain, tak ada yang benar-benar abadi. Semuanya bisa berubah kapan saja. Tak ada yang bisa dipegang erat, karena segala sesuatu itu bukan milik kita. Mungkin Anda merasa, jika Anda merasa bahagia berkumpul dengan yang cintain, dia akan abadi selamanya bersama Anda. Tapi sering berjalannya waktu, segala sesuatu itu akan berubah. Tak ada sesuatu yang bisa dipegang erat. Kehidupan memang seperti ini, penuh dengan perubahan. Tugas kita dalam menjalani perubahan adalah bagaimana kita selalu berpikir atau bertindak secara optimis. Bagaimana perubahan itu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Perubahan itu menjadikan kita jadi pribadi yang lebih kita inginkan dari waktu sebelumnya. Karena perubahan selalu bermata dua, negatif dan positif. Tapi sebagai manusia, kita punya hak dan kemampuan untuk membawa perubahan ke arah positif. Tak ada yang abadi. Because things change, friends come and leave, life doesn't stop for anybody. Terima kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit curhat. Ya, ini sebenarnya tulisan saya tentang rindu di buku Lem. Rindu ini menuliskan tentang gini. Ceritanya tuh ada seorang anak murid yang like dan follow akun Instagram saya di Relax and Be Wise. Nah, saya kenal murid itu, kita tiap kali berjumpa di sekolahan, dan ini memang murid yang cukup spesial bagi saya karena spesialnya itu seperti ini. Dia itu adalah gambaran kerinduan yang saya miliki. Jadi saya tuh iri pada kehidupannya. Kehidupan dia itu seperti mimpi masa kecil saya. Boleh jujur, saya terlahir bukan sebagai orang yang beruntung. Saya banyak harus hidup mandiri, bahkan dari kecil pun jangankan dibilang kata uang jajan cukup, itu tidak ya. Saya banyak kekurangan. Ketika teman-teman lain dapat mainan baru atau mereka dapat uang jajan yang cukup ketika mereka SD atau SMP, saya tidak dapat itu. Saya hanya mungkin ya saya dapat uang jajan dari orang tua saya. Saya juga nggak mau menafikan orang tua saya. Saya anak yang saya mengaku orang saya mencintai ayah saya sangat menghormati mereka. Tapi memang manusia itu punya rasa iri dan rasa kayaknya kok teman lain lebih beruntung dibanding saya. Nah, pada hari ini IG saya sekarang sudah dewasa, saya sudah bekerja, saya bukan anak-anak lagi. Jadi tulisan ini hanya tulisan kerinduan. Sebut saja namanya karena dia anak cewek, sebut saja namanya Grace. Grace ini adalah dia orang Bali dan Manado. Dia selalu berbicara bahasa Inggris. Saya sangat suka ketika berbicara dengannya. Nah, pada malam hari ini dia memfollow IG saya dan saya follow back di IG-nya dia, dan saya rasanya anak ini rupanya anak yang sangat cerdas dan dia anak yang sangat sopan. Nah, setiap kali saya bertemu dengan dia, saya itu selalu merasakan kerinduan yang tadi saya sebut, itu kerinduan masa kecil yang rasanya belum lunas gitu.
rupanya masa kecil dia adalah masa kecil yang saya rindukan. Orang tuanya kecukupan, orang tuanya bisa membiayai dia dengan bagus, pendidikan bagus. Beda dengan saya, dulu pendidikan saya banyak berjuang, saya hanya harus mendapatkan beasiswa untuk bisa SMA dan kuliah. Tapi dia semuanya seperti dapat. Dia pulang pergi sekolah dengan diantar mobil, lalu dia punya segalanya pokoknya. Rasanya dia adalah masa kecil impian saya. Dan saya menulis, memang kehidupan itu seperti ini. Kadang kebajikan kita tidak cukup walau secara umur kita udah dewasa, tapi kalah oleh kebaikan yang dibawa anak kecil. Memang inilah permainan karma, putaran dari kehidupan, dan inilah dharma. Nah, saya melihat dia itu saya seperti melihat gambaran kehidupan. Kehidupan memang ini bukan cerita adil dan tidak adil, tapi ini cerita bagaimana karma baik itu berbuah. Dia memiliki karma baik lebih banyak dibanding saya. Jadi walaupun dia masih kecil, tapi dia bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dibanding orang dewasa yang mungkin sudah bekerja sangat keras, atau mungkin udah waktunya bekerja tapi dia belum bisa menikmati kenikmatan dunia. Dan setiap kali melihat dia, saya seperti melihat permainan karma dan kehidupan. Oh, inilah kehidupan, inilah karma. Jadi nikmatilah karmamu, tersenyumlah dengan karmamu. Terima kasih untuk mendengarkan cerita saya. Salam kebajikan, namo buddhaya. Halo, selamat malam teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku kita tentang LEM. Pada bab ini saya akan berbicara tentang keberuntungan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada satu kata bijak yang ingin saya bacakan. Kata bijaknya itu seperti ini. Fortuna favi fortus, keberuntungan milik mereka yang berani. Setiap manusia mencari keberuntungan. Dalam kitab suci pun, jika seseorang memiliki keberuntungan, itu adalah sebuah berkah utama. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, menyokong kehidupan sanak dan keluarga, itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, di sini saya ingin bahas keberuntungan dan keberanian. Manusia memang tidak lepas dari pengambilan keputusan mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, di sini manusia yang beruntung adalah manusia yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Terkadang walaupun keputusan itu menyakitkan, tapi kita harus putuskan ini tidak baik, jadi kita harus stop. Saya ingin mengambil contoh diri saya sendiri. Akhir-akhir ini saya memang agak sedikit gundah. Selain karena mungkin keadaan dunia sedang kurang bagus, kita harus lebih banyak bersabar dan menahan diri. Tapi juga ada masalah pribadi yang saya putuskan ambil keputusan ini sudah berhenti, saya harus sudahin karena ini tidak bagus untuk saya. Jadi saya memutuskan ini stop. Dengan resiko saya harus berjalan sendiri, menghadapi masalah sendiri. Dengan keberanian yang ada dalam diri saya harus menghadapi masalah ini. Mendengar lagu Bon Jovi, Do What You Can, saya seperti memperoleh energi untuk menghadapi masalah yang sekarang sedang terjadi, baik masalah kehidupan yang ada di luar maupun masalah pribadi. Tadi saya ingin membuka cerita ini dengan lagu Bon Jovi. Saya akhir-akhir ini sedang sangat suka lagu Bon Jovi, judulnya Do What You Can. Mungkin Anda boleh putar atau cari di YouTube. Lagu ini sangat bagus untuk menghadapi krisis pandemi sekarang ini. Saya suka lagu ini. Nah, kembali lagi ke keberuntungan. Kita adalah pemilik karma kita sendiri. Apapun yang kita lakukan akan kembali ke diri kita. Tetapi di sini kita harus berani memutuskan, memang apapun akan kembali ke diri kita, dan itu baik tidak baik kita akan harus jalanin. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjalani keputusannya dia ambil dengan rasa tanggung jawab, dan dia bisa melihat sisi positifnya. Dia bisa menjadi lebih kuat lagi dan lebih baik lagi dari keputusan yang dia ambil sebelumnya. Semoga pada malam hari ini saya ingin mendoakan semoga Anda
menjadi orang yang beruntung. Apapun masalah Anda, apapun keadaan yang sedang Anda jalanin, semoga selalu keberuntungan berada di sisi Anda sehingga Anda menjadi seseorang dengan pribadi yang berbahagia. Mari kita ucapkan amin atau sadu untuk kita semua. Semoga kita menjadi pribadi yang beruntung. Fortuna Favi Fortus, semoga keberuntungan milik kita yang berani. Selamat malam, terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku Lem tentang keseimbangan. Kehidupan ini seimbang Tuan. Barang siapa memandang keceriaannya saja, dia gila. Barang siapa yang memandang kependeritaannya saja, dia sakit. Pramudia Anantatur. Seimbang. Manusia memang diciptakan penuh dengan keseimbangan. Dari lubang kelahiran sampai lubang kematian, kemana dia akan menuju nanti di akhir kehidupan. Kehidupan ini selalu diisi keseimbangan. Tapi entah mengapa saat kita bertumbuh, pola pikir, gerak, rasa, ia membuat kita tidak seimbang, membuat kita terperosok pada lubang-lubang gelap kehidupan yang terkadang bisa juga menjatuhkan kita. Berbicara pada keseimbangan, keseimbangan itu selalu diisi dua sisi. Ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada bahagia, selalu ada sedih. Dan itulah sisi kehidupan yang manusia harus hadapi. 8 kondisi duniawi, susah, senang, untung, rugi, terpuji, tercela, terkenal, tidak terkenal. Itulah hal wajar dari kehidupan ini. Mengetuk pintu hati adalah sebuah pilihan agar kita bisa tetap berjalan imbang dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan. Kehidupan yang kadang tak bisa ditebak. Kehidupan yang terkadang membawa kita tangis walau kita ingin bahagia. Tapi inilah sisi kehidupan yang kita harus hadapin sebagai manusia dewasa yang isi kehidupannya. Porsi terbesar dari hari-harinya adalah bekerja. Terkadang kita lelah menghadapi hari yang rasanya kita harus lewati hari itu dan besoknya lagi juga menghadapi hari itu. Istirahat adalah cara terbaik untuk membuat hidup kita seimbang. Berbahagia, menyukupi kesedihan adalah cara kita beribadah kepada Tuhan agar mengisi waktu yang sudah diberikannya dengan keseimbangan. Kehidupan ini seimbang Tuhan. Barang siapa ia hanya memandang keceriaannya saja, dia sudah gila. Barang siapa yang memandang penderitaannya saja, dia sakit. Pramudia Anantatur. Semoga Anda mengisi kehidupan Anda penuh dengan keseimbangan. Apapun yang sedang Anda lakukan sekarang, semoga Anda bisa selalu tetap seimbang. Kaki Anda tetap kokoh berdiri di langitnya Tuhan yang begitu luas ini, di udaranya yang begitu sejuk, di teriknya yang terkadang panas, ataupun di emosi yang terkadang naik dan turun. Semoga Anda selalu tetap seimbang. Semoga Anda selalu seimbang. Terima kasih dan selamat malam. Halo, selamat pagi teman-teman Lem. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku Lem. Pada materi hari ini saya masih ingin berbicara tentang passion. Ini catatan saya di tahun 2019 yang lalu. Judulnya Welcome tahun 2019. Ini cerita tentang ketika saya baru balik ke Jakarta, saya membersihkan rumah dan saya menemukan gambar-gambar anak. Dan waktu itu saya tersenyum. Kenapa saya tersenyum? Karena saya seperti menemukan kebahagiaan dalam diri saya. Saya mengajari anak untuk menggambar. Dan anak itu memberikan apresiasi. Waktu itu ini ceritanya pada Teacher Day. Pada hari Teacher Day, tiap anak diberi kesempatan oleh gurunya untuk memberi ucapan atau sesuatu kepada gurunya.
Dan anak-anak ini anak-anak P1 atau P2 sepertinya. Dia menggambar sesuatu hal yang sudah saya ajarkan kepada mereka, yaitu gimana cara menggambar donat, menggambar es krim, menggambar bunga, menggambar shield Captain America. Dan mereka mengucapkan sesuatu yang sangat menyentuh. Sampai hari ini ucapannya seperti ini, "Here you teach me drawing." Rupanya membahagiakan ketika kita mengetahui apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat atau dikenang oleh orang lain. Apalagi oleh anak kecil yang jalan hidupnya sangat masih panjang. Ini catatan saya di tahun 2019, tepatnya bukan 2019, mungkin tepatnya tahun 2018, karena 2019 saya pindah mengajar ke Cibubur. Nah, sekarang tahun 2020 juga hendak berakhir. Bulan November sudah memasuki pertengahannya. Pada tahun ini saya memang lebih fokus untuk ke hal yang lain. Saya tidak mengajar menggambar lagi. Saya sekarang mengajar komputer di sebuah sekolah. Dan saya masih melakukan passion saya, kesukaan saya. Saya masih menggambar, saya menulis. Dan tahun ini karena disebabkan pandemi, saya lebih banyak aktivitas di rumah dan pekerjaan juga berkurang. Saya menciptakan sebuah buku. Dan sekarang sampai tanggal ini, hari ini sudah 2 buku saya ciptakan, yaitu Lime seri pertama dan seri kedua. Rupanya menyenangkan mengerjakan apa yang kita sukai. Di tahun baru ini saya ingin membuat perandaian. Seandainya saya bisa men-scale up pekerjaan ini, bukan hanya untuk manfaat diri saya sendiri, tapi seandainya saya bisa membawa manfaat kepada orang lain, paling tidak keluarga saya sendiri. Tujuannya bukan cuma uang. Walaupun uang ada bagian penting dalam pekerjaan ini juga, tapi saya butuh penghargaan dan kenangan. Seandainya nanti saya sudah berumur 60 tahun lebih, saya bisa mengenang perjalanan saya, jejak-jejak saya yang saya tinggalkan. Seandainya tidak cukup untuk meninggalkan jejak di semesta, cukuplah jejak-jejak ini untuk orang-orang yang bisa mengenang saya. Akan indah rasanya jika ada ditambah sorot lampu, tepuk tangan untuk menambah cerita meriah kehidupan. Tahun 2021 akan segera datang. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik. Walaupun ini hanya baru hayalan, tapi jalani saja di tahun yang akan datang. Semoga ini bisa menjadi kenyataan. Mari kita ucapkan amin. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat pagi. Halo teman-teman Lem dimanapun Anda berada, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan buku kita tentang buku Lem. Pada kali ini saya akan membacakan satu quote yang menurut saya sangat menarik. Ini tentang pilihan. We all make a choice in life, but in the end our choice make us. Hidup memang sebuah pilihan, dan terkadang pilihan bisa diambil ketika kita memutuskan sesuatu dalam hidup. Seberapa sering Anda memutuskan sesuatu, keputusan yang akan menjadi hidup Anda. Keputusan seperti Anda mengakhiri hubungan Anda dengan orang lain atau melanjutkan hubungan dengan orang lain. Pada kali ini, saya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan orang lain. Walaupun mungkin belum ada hubungan, tapi saya putuskan ini berhenti. Dia kurang baik buat saya. Saya berhenti untuk dia. Lalu, seberapa persen ketakutan Anda akan masa depan? Life is so simple. Just do it. Tagline ini tagline iklan Nike sebenarnya. Tapi jika ini dipraktekkan untuk hidup, terkadang yang kita butuhkan itu hanya melakukan hal yang terbaik. 80% ketakutan yang ada dalam diri kita biasanya itu tidak terjadi. Hanya 20% yang ada kemungkinan yang akan terjadi. Lalu jika ditanya, apakah saya menyimpan ketakutan? Ya, jawabannya saya yes. Saya takut akan masa depan. Masa depan itu masih begitu gelap rasanya. Entah kemana kakinya akan berlabuh dan singgah dan tinggal nanti untuk menetap di kehidupan ini. Apakah hidup saya hanya akan terbawa angin?
atau angin akan mengikuti saya? Angin yang akan bawa harum-harum nama kebajikan pelakunya. Atau kita hanya entah berantah, kita hanya melewati sang waktu dan kita tak memiliki arah. Mungkin cara yang terbaik memang fokus, putuskan sesuatu yang baik. Make a right choice and the right choice will lead you. Saat ini putuskan hal yang baik. Ketika Anda ingin memulai usaha, Anda ingin mengambil pendidikan jauh lebih tinggi, Anda ingin menikah, ambillah, itu keputusan-keputusan yang baik. Karena hidup dewasa, kita hidup di keputusan kita sendiri. Jika keputusan itu baik, putuskan dan jalani. Resiko apapun yang ada, hadapi. Inilah kehidupan. Jika Anda sudah membuat keputusan, jalani. Hari ini masih pagi, hari ini akan berputar panjang. Jalani keputusan terbaik Anda. We all make a choice in life, but in the end, our choice make us. Hadapi pilihan Anda, hadapi keputusan Anda. Terima kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majolan Sukadi di Energi Suara. Pada pagi hari ini saya ingin bahas lanjutan dari buku Lem. Ini tentang bersyukur. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, ada satu kutipan lagu yang saya potong di sini sebagai judul atau pembuka pembahasan kita. Kutipannya seperti ini. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak akan bahagia. Lirik lagu Padi. Pada hari ini, pada pagi ini, saya ingin membahas tentang bagaimana kita mengucapkan syukur atau bagaimana kita mempraktekkan syukur dalam kehidupan. Dalam buku ini sebenarnya ini berisi tulisan tentang tahun lalu ketika tahun akan berganti, dan rupanya tahun 2020 ini pun dalam hitungan hari, mungkin tidak sampai 45 hari lagi, tahun ini juga akan berganti. Dalam hitungan hari, angka tahun yang biasa kita tulis akan berubah. Bahkan umur yang kadang ditanyakan orang lain juga akan berganti lebih dahulu. Nah, ini sebenarnya diri saya. Saya lahir waktu itu pada bulan Oktober, tanggal 1 Oktober tepatnya. Umur tiap hari terus bertambah. Daging bertambah atau mungkin daging berkurang karena kita berpikir atau kita coba untuk fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki. Tapi dalam rasa bersyukur ini, seharusnya kita melihat apa yang sudah kita miliki dan kita gunakan itu sebagai rasa bersyukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jika Anda percaya Tuhan, jika Anda tidak terlalu percaya Tuhan, gunakan ungkapan syukur untuk mensyukuri yang ada dan berterima kasih kepada diri dan mencoba untuk berbahagia. Itulah cara bersyukur. Dalam pergantian tahun atau menjelang pergantian tahun, banyak orang yang menyarankan kita untuk mencoba untuk merefleksi diri, apa yang sudah dan apa yang belum kita lakukan. Coba pada pagi hari ini saya mengajak Anda semua yang mendengarkan podcast ini, ataupun mengajak diri saya sendiri untuk mencoba menutup mata, self talking, ataupun hening sejenak. Cobalah ketuk pintu hati Anda, cobalah merenung. Sudah berapa banyak kebaikan yang Anda perbuat, atau bahkan sudah berapa banyak kesalahan yang telah Anda lakukan dan Anda tidak menyadarinya. Jika pagi ini Anda sudah sadar, perbaikin. Karena dalam Buddhisme, ajaran agama yang saya anut, segala sesuatu itu apa yang kita tabur. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Alangkah bahagianya jika kita bisa menabur banyak kebaikan. Cobalah Anda merenung, ketuk pintu hati Anda. Sudah berapa lama Anda mengejar gelembung-gelembung kehidupan yang katanya membuat Anda bahagia? Tapi tiap kali Anda memegang gelembung-gelembung kehidupan itu, gelembung itu akan pecah seketika dan Anda akan sedih dan tidak berbahagia lagi. Dan Anda akan berlari dan terus berlari hingga Anda melupakan waktu. Di momen pembahasan rasa syukur ini, saya ingin mengajak Anda untuk diam sejenak, menikmati apapun hal yang sudah Anda miliki. Nikmati sebagai ungkapan rasa syukur Anda kepada semesta. Nikmati sebagai ungkapan rasa syukur kepada semesta.
Selamat pagi dan terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan podcast kita. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah harapan. Tapi sebelumnya ada satu quote yang ingin saya bacakan untuk Anda semua. Quote-nya berbunyi seperti ini. In this world, nobody is perfect. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang kadang terjatuh. Tapi apa sih yang paling membuatnya dia jatuh hingga dia susah kembali untuk berdiri? Apa yang paling dia merasa kehilangan hingga dia tidak bisa terbangun lagi saat dia jatuh? Jika jawabannya ada kehilangan harapannya sendiri, inilah yang seseorang yang paling bisa membuat dia terjatuh. Kehilangan tujuan hidup, kemana tubuh ini akan dibawa? Kereta kehidupan ini, badan, pikiran, rasa, kemana dia akan dibawa jika dia sudah tidak memiliki harapan. Walaupun kadang Anda sudah berlaku baik di dalam menjalani kehidupan ini, Anda sudah belajar dengan tekun, mengikuti nasihat orang tua, menjalankan kehidupan agama. Tapi terkadang kehidupan Anda terjatuh dan Anda rasanya terjungkal-jungkal dalam kehidupan ini. Anda serasanya, wah ini pedih sekali. Masalah memang mengikat kakimu, membuat kamu pincang. Kamu terkadang menjadi bahan tertawaan orang lain. Kamu rasanya membuat kamu rasa hidup sendiri. Kamu rasanya tidak memiliki arti lagi. Kamu seperti anak kecil, kamu seperti orang yang sudah tidak berdaya. Tapi percayalah, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal seperti itu di dunia ini. Kamu hanya satu bagian dari kehidupan. Kamu bagian 0,0% dari persentase manusia yang ada hidup di dunia ini. Yang kamu perlukan saat ini hanya tahu dan coba melihat dunia jauh lebih terbuka lagi. Cobalah baca buku biografi, cerita-cerita yang terkenal. Lihat, Nelson Mandela harus terpaksa di penjara selama 27 tahun karena dia membela bangsanya sendiri dari politik apartheid. Dia diinjak-injak oleh orang lain. Soekarno juga seperti itu. Mahatma Gandhi juga seperti itu. Mereka mengalami kesakitan dalam hidup, tapi mereka tidak pernah kehilangan harapannya sendiri untuk terus maju. Inilah kehidupan. Bukan kita saja yang merasa seperti ini. Kita hanya bagian debu di alam semesta ini, yang kapan saja bisa hilang, dihembus angin. Yang diperlukan adalah kita tetap tegar, memiliki tujuan hidup kemana kita akan pergi dan melangkah. Berjalanlah bersama orang-orang yang membuatmu bahagia. Berjalanlah bersama orang-orang yang mencintaimu. Karena ini akan membuat kakimu jauh lebih ringan dalam melangkah. Selamat pagi dan tetap jangan pernah kehilangan harapan. Walaupun masalah apapun yang Anda hadapi, dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar-benar jalan mulus. Walau ia berprofesi sebagai seorang rahib, sekalipun seorang suci, atau Anda seorang pendosa, dunia ini memang seperti ini. In this world, nobody is perfect. Jangan pernah kehilangan harapan. Selamat pagi, terima kasih.